Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aulia Rahman, NIM saya J3A917499. Yang terhormat kepada Bapak Bung Sumpama Wijaya Estikom MSI sebagai dosen pembimbing saya, dan yang terhormat kepada Bapak Insinyur Hadianto MSI sebagai moderator saya, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan makalah seminar saya yang berjudul Aktivitas Divisi Quality Control dalam menjaga kualitas video program tayang di IG. Yang pertama, mulai dari latar belakang IEG. Indonesian Entertainment Group merupakan perusahaan yang mendistribusikan konten seperti program TV dan film di Indonesia ke mancanegara. Indonesian Entertainment Group bervariasi dengan PT Surya Citra Media (TBK), memiliki 13 channel untuk TV berlangganan. Konten yang didistribusikan ke channel tersebut sebagian besar dari kerjasama pihak SCTV dan Indosiar. Terdapat 3 alasan yang sesungguhnya melandasi mengapa PT Indonesia Entertainment Group subdivisi Quality Control Video memegang peranan penting dalam suatu stasiun televisi. Pertama, divisi Quality Control Video bertugas untuk memastikan jika konten program yang ditayangkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, divisi Quality Control Video memiliki kewenangan untuk menentukan status khalayak suatu program. Dan yang ketiga, berfungsi jangan sampai stasiun televisi terkait mendapat teguran ataupun sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Quality Control Video pada dasarnya ada di setiap perusahaan, terutama di perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif, meliputi dari sebelum acara ditayangkan dan sesudah acara tersebut sudah ditayangkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah seminar ini, yang pertama adalah bagaimana aktivitas divisi quality control di perusahaan IEG. Dan yang kedua, bagaimana peran divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di IEG. Dan yang ketiga, apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di IEG. Selanjutnya, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari makalah seminar ini adalah: pertama, menjelaskan aktivitas divisi quality control di perusahaan IEG. Dan yang kedua, menjelaskan tentang peran divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di IEG. Dan yang ketiga, menjelaskan hambatan dan solusi divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di IEG. Selanjutnya, metode. Lokasi dan waktu. Makalah seminar ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan praktik kerja lapangan, yang berlokasi di Jalan Asia Afrika SCTV Tower, Senayan City, Lot 19, Jakarta. Waktu pengumpulan data dimulai sejak tanggal 6 Januari sampai tanggal 26 Maret 2020. Selanjutnya, data dan instrumen. Yang pertama adalah data Premier. Data Premier merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data ini diperoleh berupa hasil wawancara dan diskusi dengan tim IEG selama proses praktik kerja lapangan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data atau informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dari pihak lain atau secara tidak langsung, seperti profil perusahaan dan organisasi perusahaan, yang diperoleh melalui website resmi Indonesian Entertainment Group. Selanjutnya, yang ketiga, instrumen. Instrumen yang digunakan merupakan daftar pertanyaan penulis yang diajukan kepada pihak satuan kerja subdivisi Quality Control Video. Selain itu, alat-alat penunjang lainnya diantaranya laptop, flash disk, smartphone, serta alat tulis lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam menyusun makalah seminar ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya adalah observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung ketika kegiatan PKL berlangsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses produksi Indonesian Entertainment Group. Dan yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan
penulis dengan cara mencari data-data yang dibutuhkan melalui buku-buku referensi umum, jurnal, serta arsip perusahaan yang berkaitan dengan judul makalah seminar. Selanjutnya, aktivitas divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di IG. Quality control video disebut juga sebagai pengendalian mutu. Secara umum, tugasnya adalah memeriksa suatu kesalahan yang ada. Quality control video dilakukan dengan tujuan untuk memastikan materi program tayang tidak terdapat kerusakan, misalnya kerusakan pada gambar, audio, maupun teks. Pada tahap ini dibagi 3 tahapan: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada saat praproduksi, menyiapkan materi. Video program yang sudah melewati proses editing akan dipindahkan ke dalam harddisk sesuai dengan programnya. Dan yang kedua, preview. Preview yaitu menyaksikan video yang sudah selesai melalui proses editing berupa tayangan per segmen. Kemudian dicek melalui aplikasi Adobe Premiere Pro. Apabila terdapat kerusakan atau scratch pada gambar, gangguan audio, akan dilakukan revisi. Selanjutnya, produksi. Pada tahap ini, proses quality control video pada tahap produksi yaitu pembuatan database dilakukan dengan cara mengisi tabel melalui aplikasi Microsoft Excel. Tabel ini sangat dibutuhkan karena untuk menandai materi yang sudah direvisi. Tabel yang terdapat pada saat melakukan quality control video terdiri dari nama program, nama dari divisi quality control, hari dan tanggal, episode, segmen, timecode, revisi, dan keterangan. Yang pertama, nama program. Penulisan nama program. Penulisan nama program saat melakukan quality control berguna untuk mengetahui materi yang akan dilakukan preview. Dan yang kedua, nama divisi quality control. Setiap divisi quality control bertanggung jawab atas materi yang sudah dikerjakan. Oleh karena itu, wajib menuliskan nama divisi quality control tersebut. Yang ketiga, hari dan tanggal. Berfungsi untuk menandai kapan suatu program yang sudah melalui proses preview atau quality control dan berfungsi mengetahui materi di minggu yang sama dan hari tanggal yang berbeda. Dan yang keempat, episode merupakan deretan peristiwa dan berfungsi agar divisi quality control mengetahui materi yang sudah di preview agar tidak tertukar dengan episode lain. Dan yang kelima, segmen merupakan dari episode yang terbagi menjadi 4 segmen pada setiap episode. Timecode. Timecode merupakan bagian waktu dari durasi penayangan dalam satu segmen. Berfungsi untuk mengetahui berapa lama durasi dalam satu segmen dan terkumpul 4 segmen. Akan ditotal berapa lama durasi per episode tersebut. Yang ketujuh, revisi. Revisi merupakan keterangan jika terdapat kesalahan pada materi yang akan di-preview. Divisi quality control menuliskan keterangan bahwa ada materi yang harus direvisi. Selanjutnya, keterangan. Keterangan merupakan bagian dari lulus atau tidak materi tersebut. Berfungsi agar mengetahui materi tersebut sudah siap untuk tayang atau tidak. Selanjutnya, pasca produksi. Pada tahap finishing, apabila ada materi yang harus dikembalikan kepada editor untuk dilakukan perbaikan, quality control staff akan melakukan preview video yang sudah melalui proses editing untuk memastikan bahwa video atau film yang sudah dihasilkan sudah terangkai dengan sempurna dan tidak ada lagi kesalahan pada materi tersebut. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada library untuk disimpan materi yang akan sudah siap tayang. Baik, selanjutnya peran divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di IG. Quality control staff memiliki tanggung jawab tertentu untuk menseleksi materi video yang sudah siap tayang. Quality control staff tidak hanya harus memiliki pemahaman yang baik dalam konsep, karena harus dapat melaksanakan proses pengawasan konten dengan teliti sehingga penilaian khalayak program dapat diputuskan dengan baik. Selanjutnya, divisi quality control video berfungsi untuk menjaga jangan sampai stasiun televisi terkait mendapat teguran dari KPI. Selanjutnya, hambatan dan solusi aktivitas divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di IG.
Hambatan pada tahap praproduksi terjadi miskomunikasi antara quality control staff dengan editor perihal pemberian materi yang sudah siap tayang tetapi belum melalui proses quality control, sehingga menyebabkan materi tersebut tayang dengan adanya beberapa kesalahan seperti audio yang terkadang naik turun ataupun visual yang black atau scratch. Solusinya yaitu melakukan pencegahan dengan komunikasi yang lebih intens. Selanjutnya pada tahap produksi, hambatan teknis yaitu terjadi error pada komputer. Terlalu seringnya komputer digunakan dalam waktu lama membuat kinerja komputer semakin berkurang. Komputer yang terlalu lama digunakan seringkali mati secara tiba-tiba, hal yang paling mengganggu saat melakukan quality control. Solusinya yaitu kesadaran diri setiap divisi quality control video. Apabila komputer sudah selesai digunakan, harap untuk dimatikan kembali. Selanjutnya pada tahap pasca produksi, hambatan komunikasi quality control staff dengan library sering terjadi karena quality control staff kurang mendengar instruksi dari library. Hal ini terjadi karena latar belakang yang berbeda dari segi keilmuannya. Selanjutnya simpulan dan saran. Aktivitas divisi quality control dalam menjaga kualitas video program tayang di YG terdiri dari 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dalam tahap praproduksi bertugas menyiapkan materi dan preview. Pada tahap produksi yaitu membuat database, serta pada pasca produksi melakukan preview video yang sudah melalui proses editing untuk siap ditayangkan. Selanjutnya, peran divisi quality control di IEG diantaranya adalah yang pertama, memiliki tanggung jawab tertentu untuk menseleksi materi video, dan yang kedua, berkomunikasi secara langsung dengan atasan terkait tugas yang telah diberikan, dan yang ketiga, menjaga jangan sampai stasiun televisi tersebut mendapat teguran dari KPI. Untuk selanjutnya, hambatan saat melakukan quality control dibagi menjadi 3 tahapan. Praproduksi terjadinya miskomunikasi antara quality control staff dengan editor. Pada tahap produksi, komputer yang digunakan terkadang error. Dan pasca produksi, hambatan komunikasi quality control dengan library. Selanjutnya saran. Miskomunikasi antara quality control dengan editor maupun dengan tim yang lain perlu diperbaiki dengan cara berdiskusi dengan memberitahu satu sama lain. Dan yang kedua, quality control staff perlu lebih teliti dalam melakukan pekerjaannya sehingga meminimalisir kesalahan yang terdapat pada kualitas program. Dan yang ketiga, membangun komunikasi yang lebih baik dengan cara mengobrol lebih sering sehingga komunikasi yang terjadi lebih intens dan meminimalisir masalah yang akan timbul. Baik, sekian presentasi makalah seminar saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.